Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fadila Rizky di channel ini. Kali ini saya akan membuat tutorial cara akses panel dari publik menggunakan domain asli. Jadi domain real ya, domain yang misalnya kalian sudah beli, kemudian kalian ingin menghubungkan domain tersebut ke panel yang udah diinstal di lokal atau di server lokal. Jadi konteksnya saat ini kita menginstal di lokal ya, jadi bukan di server VPS atau sejenisnya seperti itu. Di sini saya akan menggunakan tools yang bernama Cloudflare Tunnel. Jadi bagi teman-teman yang belum familiar sama Cloudflare Tunnel, teman-teman bisa ikut menyimak video ini. Oke, jadi video ini berdasarkan dari salah satu penonton yang berkomentar gitu. Jadi apakah bisa diakses dari internet jika install panel di komputer lokal? Kemudian saya jawab sangat bisa. Dan kemudian saya mencoba untuk berjanji untuk membuatkan videonya, dan kali ini saya akan membuatkan videonya. Oke, langsung saja akan kita coba gimana caranya, dan teman-teman dapat mencoba juga langsung di server teman masing-masing. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai, pastikan teman-teman sudah menginstal panel di server lokal. Kali ini saya sudah menginstal server, maksudnya panel di VM yang baru saya buat tadi, karena sebelumnya saya sudah ada panel, dan panel saya ini saya coba akses dulu ya. Ini yang ada di lokal saat ini, dan kemudian ini yang ada di virtual machine yang baru saya buat tadi. Kalau ini udah lama saya buat. Kemudian yang sudah saya buat sebelumnya atau yang udah lama ini sudah dapat diakses melalui internet ya. Jadi panel ini kan masih local host. Jadi ketika saya ingin mengakses panel ini dari luar, misalnya saya sedang bekerja di kantor, kemudian saya ingin mencoba akses server yang ada di rumah, saya cukup menjalankan membuka menggunakan domain yang sudah diatur sebelumnya. Jadi domainnya itu ada rumah seperti ini ya. Nah, ini kemudian saya masuk. Nah, ini adalah server panel udah dihubungkan ke domain menggunakan tool yang bernama Cloudflare Tunnel. Jadi ini udah SSL juga ya. Jadi dari Cloudflare itu sudah mengaktifkan SSL juga ke dalam domain. Oke, ini salah satu contoh yang sudah saya implementasikan. Kemudian kita akan lanjut bagaimana panel yang udah kita install ini dapat diakses ke internet menggunakan domain gitu. Saat ini kan saya kan masih mengaksesnya menggunakan IP ya, domain IP ini IP lokal. Oke, dan kita lanjut masuk ke dalam Cloudflare. Jadi teman-teman kalau misal belum tahu apa itu Cloudflare, teman-teman bisa cari di Google ya, Cloudflare gitu. Kemudian, nah ini jika teman-teman belum punya akunnya, kalau teman-teman bisa sign up dulu atau daftar ya. Tapi di sini saya sudah mendaftar. Di sini saya mempunyai beberapa domain yang udah saya pasang. Jadi sebelum menggunakan Cloudflare ini, pastikan teman-teman sudah memiliki domain, dan kemudian domainnya itu kita hubungkan ke Cloudflare. Bagaimana cara menghubungkannya? Teman-teman bisa menambahkan menekan tombol add site ini. Nah, ini nanti dia akan meng-guide kita atau memandu kita agar dapat terhubung domain yang kita beli di provider luar
Kemudian kita akan menghubungkan ke dalam Cloudflare. Di sini teman-teman bisa mencoba mengeksplornya sendiri ya. Oke, kita akan kembali ke halaman awal Cloudflare-nya. Jadi di sini kita akan menggunakan fitur yang namanya Zero Trust. Ini ya, Zero Trust. Kita akan buka langsung saja. Kemudian di Zero Trust ini ada yang namanya fitur tunnels. Ini tunnels. Jadi kita membuka menu networks, kemudian tunnels. Ini ya. Kemudian ini adalah tunnel saya sebelumnya, sudah bisa berhasil mengakses domain panel yang sudah lama saya install. Kemudian kita akan mencoba membuat tunnel baru, karena di sini saya menggunakan virtual machine baru gitu kan. Dan ini panel juga baru saya install tadi untuk bahan praktek. Kita akan membuat tunnel baru. Oke, langsung saja klik create a tunnel. Oke, kemudian pilih yang Cloudflare aja ya, recommended ini kan. Kemudian kita next. Oke, di sini kita akan membuat nama tunnelnya apa, misalnya file eksperimen gitu. Oke, kita akan lanjut save tunnelnya, kita akan menyimpan tunnelnya. Oke, kemudian kita akan menginstal konektor ya, menginstal konektornya agar server di lokal kita yang udah terinstall panel itu dapat terhubung ke Cloudflare tunnels gitu. Oke, kita copy yang ini ya, copy yang ini sebelah kiri terlebih dahulu. Kita copy, kemudian buka terminal. Nah, ini kan kelihatan baru terpasang tadi. Oke, kita clear. Ini adalah VM yang saya buat. Kemudian kita akan langsung paste saja di sini. Oke, kemudian enter. Di sini saya menggunakan user root. Bagi teman-teman yang tidak menggunakan user root, nanti akan dimintai password root ya. Oke, kita tunggu saja sampai terinstall, dan sudah terinstall, sukses. Cloudflare installed successful. Oke, kita clear. Kemudian kita lanjut untuk tahap selanjutnya. Oh, ini kita nggak perlu lanjut ke tahap ini ya. Ini jika kamu sudah menginstal Cloudflare di dalam mesinmu, tinggal jalanin ini aja. Tapi kita sudah menjalankan ini semuanya. Oke, kita cek apakah sudah terkoneksi. Di paling bawah dia ada coba kenapa dia mengulang. Kita coba klik configure. Oke. Wow, refresh token. Oke. Jadi ternyata tadi udah kepasang, cuman saya belum klik save ya. Jadi di sini saya harus refresh token. Oke. Refresh token. Oke. Coba saya refresh kok. Oke. Kita coba jalanin ini ya. Coba save. Coba save. Harusnya di sini dia akan nampil. Kita coba troubleshoot ya. Kalau ini yang lama, kita cek apakah ada status. Oh, oke.
berarti ini sudah terkoneksi ya. Dia udah ada konektor ID-nya di sini. Udah terkoneksi ke dalam server kita. Dan di sini juga udah ada keterangan Cloudflare sudah terinstall. Oke. Oke, configure. Nah, ini kita akan langsung menambahkan domain. Jadi di sini ada namanya menu public hostname. Kita akan mencoba membuat memasangkan domain. Apabila domainnya bisa terhubung, berarti berhasil ya. Kita coba add a public hostname. Di sini kita menggunakan misalnya kita membuat contoh, ini adalah subdomain. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan main domain atau domain utama langsung, misalnya domainnya example.com, maka teman-teman harus menggunakan add ya. Add ini adalah main domain gitu. Kemudian kita akan pilih domain. Misalnya saya menggunakan domain yang ini, kemudian kita buat subdomainnya namanya apanel. Jadi akan dibuat apanel.example.com seperti itu misalnya. Kemudian untuk tipenya ini kita pilih HTTP karena di lokal itu bukan HTTP, bukan HTTPS ya. Kemudian untuk URL-nya kita akan membuat IP lokal seperti ini 127.0.0.1 gitu. Jadi kita akan mencoba membuat domain apanel yang berarti kita akan mengubah URL ini, URL dari IP address dan port, kita akan mengubahnya menjadi apanel.example.com gitu misalnya. Kemudian di sini kan untuk IP address lokal, kemudian kita akan menambahkan port 7800 yaitu port dari apanel 7800 seperti ini. Kemudian kita akan save hostname ya. Oke. Jadi ini sudah berhasil ditambahkan untuk domainnya. Kita akan coba akses dari domain yang itu dibuat tadi. Apakah berhasil terhubung? Kalau berhasil terhubung, maka akan masuk ke panelnya. Kemudian kita coba akses. Oke. Ini not found. Not found berarti si domain ini dia berhasil terhubung ke panel gitu. Kita coba untuk menambahkan enkripsinya ya, enkripsi panelnya. Kita coba akses. Kita cari tahu dulu ininya apa namanya, token ya, karena kan di belakang sini harusnya pakai token agar dapat terhubung ke halaman login. Panel. Sebentar, untuk komennya saya lupa. Oh, BT ya, jadi komennya BT. Saya lupa, BT. Kemudian kita akan cek panel mana ya, panel info view panel default info 14. Oke. Nah, ini adalah tokennya. Kita akan copy token, kemudian masukkan ke sini. Oke. Jadi ini berhasil ya, kita berhasil menghubungkan domain menggunakan Cloudflare ke dalam panel lokal. Oke, kita akan masuk menggunakan username, passwordnya apa ya, passwordnya nggak nampil coy. Kita ganti aja passwordnya change panel password. Kita coba BT
misalnya passwordnya 123456778. Oke, kita masuk seperti itu ya. Nah, jadi saat ini kita sudah berhasil menghubungkan panel ke domain yang sudah kita beli, dan kemudian kita mengkonfigurasi ke menggunakan Cloudflare gitu. Kemudian bagaimana caranya kita menambahkan domain ke dalam website? Misalnya kita membuat website menggunakan PHP gitu kan, dan misalnya blog gitu lah, kita blog, kemudian kita ingin menambahkan domain di dalamnya gitu. Kita udah buat blog, kemudian kita buat website gitu, dan ingin kita akses dari luar juga. Oke, jadi pertama-tama kita membuat dulu websitenya, atau untuk penempatan websitenya gitu kan. Kita coba buat namanya contoh gitu, misalnya blog gitu, blogspot misalnya, kemudian nama domain .com gitu ya. Kita buat dulu. Oke, blogspot, kemudian kita submit. Nah, ini kita coba akses ya. Ini SSL-nya kita nggak perlu aktifin. Kita coba akses dulu domain ini, apakah bisa gitu. Harusnya nggak bisa gitu. Nah, ini kan nggak bisa ya, blogspot yang udah kita buat tadi. Kemudian kita akan menambahkan domain yang ini ke dalam Cloudflare tunnel seperti sebelumnya. Jadi cara menambahkan domain ke website ini agak beda ya. Kita langsung saja. Bedanya cuman nggak pakai port gitu, itu aja sih. Kita masuk ke dalam Cloudflare tunnel ini, kemudian kita tambahkan add a public hostname. Nah, sini tadi kan namanya blogspot ya, blogspot. Kemudian kita pilih domain yang tadi, yang sama ya, sesuai sama domain yang kita pilih, kita buat maksudnya. Kemudian kita pilih tipenya HTTP juga. Nah, di sini untuk URL-nya kita hanya memasukkan URL IP lokal atau 127.0.0.1 gitu. Kemudian kita save hostname. Oke. Oke, sudah ditambahkan ya, sudah ditambahkan. Kemudian kita coba refresh halaman yang tadi yang nggak bisa diakses. Kita reload. Blogspot. Oke, kita coba ulang. Ini belum bisa ya. Coba kita tambahkan portnya 80. Oke, blogspot. Oke, coba cek ulang. It's me blogspot.itsme fdl. Oke, ini masih belum bisa ya. Kalau masih belum bisa, kita coba tunggu beberapa saat. Kemungkinan ada delay dari Cloudflare tunnelnya menghubungkan ke dalam server lokal seperti itu. Oke teman-teman, jadi saya barusan menambahkan domain baru, dan di sini juga udah saya tambahkan, tapi yang baru ini dia bisa diakses. Oh, salah ya. Oke, salah ya.
gmail.com. Kita tambahkan ini bisa diakses gitu ya maksudnya. Jadi yang baru saya tambahkan ini coba saya akses dan dia bisa diakses, tapi yang di blogspot ini nggak bisa diakses. Berarti dia ini dari apa namanya, Cloudflare Tunnel ini ada kayak milih-milih gitu. Jadi kayak milih-milih gitu, domain apa aja, subdomain apa aja yang bisa diakses. Dan ini juga saya juga belum tahu sih penyebabnya apa gitu. Tapi ini ada satu lagi saya tambahkan, dia bisa diakses. Udah berhasil dibuat. Coba saya tambahkan ulang ya, misalnya simpel-simpel aja. Kita .smfdl.com kita gitu ya. Kita kemudian kita coba akses. Ini kan belum bisa ya, kita coba tambahkan. Kita select, kemudian URL nya localhost, kemudian save. Kita coba refresh. Yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Apa nge-catch ya? Oh, sebentar. Ini saya coba buka di halaman lain. Ada alarm. Ini nggak bisa ya, coba saya buka di sini. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Berarti bukan masalah dari Cloudflare nya, tapi dari browser kita nge-catch gitu ya. Dan ini perlu di restart untuk browsernya. Ketika kita buka di browser yang tersembunyi ini bisa diakses. Jadi intinya kita sudah berhasil untuk menambahkan domain ke dalam panel yang kita install di lokal menggunakan Cloudflare Tunnel. Oke teman-teman, jadi sebelum kita akhiri, kita akan pastikan terlebih dahulu apa yang kita pasang ini sesuai dengan domain yang udah kita tambahkan di panel. Misalnya kita akan mengakses yang ini ya, yang Avaya ini, yang Avaya. Untuk tampilannya seperti ini ya. Kita coba akan mengganti teks di dalam foldernya Avaya ini. Kemudian kita buka foldernya. Di sini ada index HTML bawaan dari panel ya. Nah ini kita akan coba mengganti teks ini. Website berhasil dibuat, selamat gitu. Kemudian kita coba refresh. Oh maaf, ini ternyata berganti di atasnya ini yang title. Ternyata kita coba ganti. Di sini ya. Kita coba refresh. Nah, dapat dipastikan jadi domain yang kita atur di sini menggunakan IP yang kita arahkan. Kemudian di sini website sudah kita buat. Ini kan domainnya, dia sudah sesuai hasilnya ketika kita akses di internet seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian untuk video tutorial kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menyimak. Terima kasih.